Bapa yang baik, Engkau Allah yang memanggil kami. Engkau Allah yang menjagai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang baik telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya hari ini kami akan menerima sesuatu yang baik. Sesuatu yang baru. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pujian penyembahan dan semua yang melayani pagi hari ini. Luar biasa pelayan saudara. Baik, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik buat teman-teman semua di tempat ini. Puji Tuhan, bukan hanya menyampaikan kabar baik itu bukan hanya hari Minggu saudaraku. Tapi setiap saat kabar baik ini harus kita sampaikan. Kemarin saya bilang sama anak sekolah Alkitab, menyampaikan kabar baik ini bukan tanggung jawab pendeta saja, anak sekolah Alkitab saja. Tetapi tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Yesus. Saudara orang percaya? Sampaikan kabar baik kepada mereka yang belum percaya. Amin. Jangan katakan saya tidak sekolah Alkitab. Bukan dikatakan sekolah Alkitab. Di Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka. Ayat 21 dikatakan, aku menyertai kamu. Bukan Pak Pendeta yang menyertai saudara. Tuhan katakan, aku menyertai saudara. Amin. Oke, saya bukan bahas itu pagi hari ini. Saya mau bahas, belum berubah. Ayat yang tadi, puji Tuhan. HP kita cepat, mungkin kemarin karena Pak Supri hari Minggu itu harus sini katanya, hari ini luar biasa. Pak Pendeta yang terkejut. Oke, saya mau berbagi sedikit tentang setia sampai akhir ini. Tapi sebelum saya bahas ini, sebelum kita cerita tentang ini, saya mau cerita dulu tentang Abraham. Dia ada di sini. Ini hanya ini saudaraku. Jadi berapa hari yang lalu saya ngajari dia matematika. Saya ajari dia kali-kali. Saya ajari dia bagi-bagi. Dia bilang, susah. Saya ajari terus. Saya bilang gini, Abraham, kalau mau menjadi pilot, mau menjadi dokter, harus pintar matematika. Dia semangat lagi, semangat, selesailah PR itu. Baru besoknya pulang sekolah, malamnya saya tanya lagi, gimana matematikanya? Banyak yang salah, susah Pak katanya. Terus gimana? Gini aja lah Pak, aku tidak usah jadi pilot atau jadi dokter. Terus mau jadi pendeta saja katanya. Dia pikir pendeta gak perlu kali-kali. Tanya tulang Parista, kali-kalinya hebat ini. Pendeta dia. Haleluya. Nggak tahu dia pendeta paling pandai kali-kali. Haleluya. Oke, kita kembali ke sini. Jangan lama-lama di situ Pak Parista. Saya mau berbagi, saya bikin judulnya setia sampai akhir. Saya ambil ayatnya di Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saya mau berbagi sedikit tentang keluarga di sini, sebelum nanti melanjut ke tempat yang lain. Di sini dikatakan setia sampai akhir. Saudaraku, banyak hari-hari ini, khususnya kita yang sudah berkeluarga, pertama menikah itu sangat romantis.
apapun yang dimasak enak, ya kan? Walaupun tidak enak. Dikatakan luar biasa sayang. Ya kan? Semua kita puji apapun yang dikerjakannya. Begitu juga dengan istri ke suami. Walaupun suaminya ngorok tengah malam, istrinya bilang, "Ngorok enggak aku tadi malam sayang?" "Enggak," katanya. Semua terasa indah. Jadi di tengah jalan kadang-kadang setelah punya anak, bukan kadang-kadang, setelah punya anak, 1, 2, 3 mulai berubah. Kayaknya makananmu asin lah. Ya kan? Kayaknya makananmu kurang cabai lah. Atau anak kita waktu dia masih baik, kita, "Oh kau baik sekali." Setelah sekolah kayak Abraham tadi mungkin kita katakan, kok sedikit nakal ya. Yang mau saya sampaikan pagi hari ini dari ayat ini apa? Jangan mengubah kesetiaan saudara, jangan mengubah perkataan saudara dengan kondisi yang saudara alami hari ini. Saudara tahu, istri kita, pasangan kita itu dari Tuhan. Kita percaya itu, amin. Bisnis kita itu kita percayai datangnya dari Tuhan. Karena kita berdoa, ada bisnis. Kita diberkati. Amin. Tapi di tengah jalan banyak tantangan, banyak cobaan. Mulai kita, maksudnya seperti ini. Gimana saya nyampaikannya? Dari awal kita mengatakan ini dari Tuhan. Oke. Setelah mulai ada masalah, kita mulai menyelesaikannya dengan kekuatan kita. Tidak kita katakan karena Tuhan yang memulai, Tuhan akan yang menyelesaikannya. Ini yang akan kita bahas. Yang mau saya sampaikan, kalau hari ini itu terjadi dalam hidup saudara, Bapak Ibu, atau di luar sana saudara lihat, katakan kepada mereka, harus kembali ke titik awal. Titik awalnya adalah Tuhan, firman Tuhan. Kita diberkati di gereja kalau suami istri dikatakan, ini semua karena Tuhan. Bisnis kita berjalan semua karena Tuhan. Ketika ada masalah yang mau saya sampaikan, mari kita kembali lagi ke titik awal. Titik awalnya adalah Tuhan. Banyak orang hari-hari ini mencoba membantu memulihkannya. Saya mau katakan kepada saudara, biarkan Tuhan yang memulihkannya. Tapi saya sudah berdoa Pak buat suami saya. Saya sudah berdoa buat istri saya. Saya sudah berdoa buat anak-anak saya. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pulihkan. Asalkan kita kembali ke titik awal. Titik awalnya adalah Tuhan. Bukan apa yang saudara miliki hari ini. Bukan harta saudara untuk memulihkan keluarga saudara. Bukan saudara kasih emas memulihkan hati istri saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikannya. Ini yang mau kita bahas pagi hari ini. Amin. Saudara tegang kali. Oke, lanjut. Saya mau cerita bagaimana Raja Asa. Dia adalah raja yang luar biasa. Dia menjadi raja selama 41 tahun. Daud hanya 40 tahun. Salomo hanya 40 tahun. Tapi dia 41 tahun. Luar biasa. Amin. Tapi saya bagi 3 tahap tentang kehidupan Raja Asa ini. Kita akan baca ini semua ayatnya. Jadi kita hari ini akan banyak membaca ayat. Jadi saya bagi 3. 2 Tawari 14 ayat 1 sampai 8 ini saya beri judulnya tekun dan melakukan apa yang baik di mata Allah. Yang kedua 2 Tawari 14 8 sampai 14 berseru kepada Allah. 2 Tawari 16 ayat 1 sampai 14 mujizat Allah tidak dapat mengganti iman kita. Amin. Kita akan baca ayatnya. Bukan Matius. Kayaknya ada di situ. Baru dipuji balik lagi ke Matius. Bukan, di slide saya tadi aja teruskan. Jangan diganti. Sudah saya buat ayatnya di situ. Terus, ya. Saya katakan tadi, saya sudah bagi menjadi 3. Yang pertama, tekun dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, saya baca ayat pertama, saudara, ayat kedua dan selanjutnya.
2 Tawarikh 14 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1-nya. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikubur di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahan negeri itu aman selama 10 tahun. Ayat 3, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Baik, inilah satu tahap yang mau saya sampaikan kepada saudara tentang Raja Asa ini. Kalau kita sudah baca, satu slide lagi. Inilah pencapaian Asa dalam 10 tahun dalam pemerintahannya. Saya katakan tadi bahwa Raja Asa ini memimpin selama 41 tahun. Ini 10 tahun pertama, bagaimana Raja Asa mencapai kemenangan. Dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan ketika ada pergumulannya. Dikatakan di sini, saya tulis apa? Asa adalah seorang pemberani, ia tidak takut akan apapun. Yang kedua, ia sangat tekun dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ia menghancurkan mezbah-mezbah berhala dan bukit-bukit pengorbanan. Asa mencari Allah dengan segenap hatinya, Allah memberikan kedamaian bagi tanah Yehuda. Asa juga memanfaatkan tanah Yehuda yang makmur dan orang-orang hidup dalam kedamaian. Asa membangun benteng-benteng pertahanan dan sebuah pasukan yang kuat dan besar. Inilah keberhasilan Asa ketika dia datang kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita datang kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa berkat ini datang kepada kita. Ketika apapun pergumulan kita hari ini, kita berikan kepada Tuhan, percayalah keluarga kita akan dikuatkan. Dikatakan di sini, dia membangun kotanya, dia membangun benteng-bentengnya. Semua yang dilakukannya diberkati oleh Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Inilah yang terjadi kepada Raja Asa ini. Dia sangat diberkati. Apapun pergumulannya dia sangat diberkati. Dia mengandalkan Tuhan, ketika berperang dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia bangun mezbah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu pergumulan saudara dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam lingkungan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berceritalah kepada Tuhan. Bersepakatlah dengan Tuhan, maka Tuhan akan jawab apa yang saudara rindukan. Amin. Saudara tahu, saya, teman curhat saya, teman cerita saya, teman gosip saya, istri saya. Nah, dia ada di sini. Nah, mata saudara langsung cik, gitu. Jadi saya gosip nggak ke orang lain. Apapun itu, saya ceritakan kepada dia. Masalah pekerjaan pun. Jadi sama siapa saya cerita? Setelah kami cerita, kami lapor ke surga. Sama-sama.
Jadi saya emang nggak menggosip ke orang lain, saya emang nggak mencari teman gosip yang sama. Kalau saya punya pergumulan, saya nggak cari punya pergumulan yang sama. Saya ceritakan kembali ke dia. Jadi apapun yang saya lakukan dia tahu. Tapi dia nggak ceritakan ke orang lain. Kenapa? Karena dia tahu, dialah penampung semua keluhan saya. Apapun itu, pekerjaan, pelayanan, keluarga, apapun itu. Bapak Ibu, sama yang mau saya sampaikan kepada kita. Apapun pergumulan kita hari ini, seperti yang katakan tadi saya, kembali ke titik awalnya, kembali ke Tuhan. Kita percaya karena Tuhan kita ada hari ini. Terus kenapa ketika kita pergumulan, kita punya masalah, kita tidak kembali ke awal? Kita percaya bisnis kita ini terjadi karena penyertaan Tuhan, tapi ketika ada pergumulan, kenapa enggak kita bawa kepada Tuhan lagi? Ini yang saya mau bahas hari ini. Raja Asa ini sangat diberkati. Apapun yang dilakukannya berhasil. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua. Saya buat judulnya berseru kepada Allah. Ini tahun ke-11 sampai ke-35 Asa menjadi raja. Di sini lebih besar lagi pergumulannya. Kita akan lihat. Di sini lebih besar lagi. Kita akan baca. Saya ayat 9-nya dan seterusnya saudara akan baca. 2 Tawarim 14, 9 sampai 15. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkut sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara lihat, dikatakan tadi apa? Tentara Ethiopia itu 1.000.000 banyaknya. Lebih besar lagi dari 10 tahun yang dia menjadi raja itu. Di masa ini lebih besar lagi musuhnya. Di tahapan yang kedua ini. Itu yang saya katakan sama saudara. Mungkin waktu-waktu baru kita menikah, masalah kita baru 1.000.000, 2.000.000. Setelah punya anak 2, masalahnya sudah 10-an juta. Di situ pun Tuhan hadir dan Tuhan tolong. Dikatakan apa? 1.000.000. 1.000.000 musuhnya itu, 1.000.000 tentara Ethiopia itu bisa dikalahkan. Semakin besar pun masalahnya itu, dia semakin kuat. Kenapa? Karena dia berseru kepada Tuhan. Asa tidak kebingungan di masa kritis. Ia memilih untuk berseru kepada Allah. Sehingga Allah memberikan orang-orang Yehuda sebuah kemenangan telak. Kedamaian tidak datang oleh karena kemampuan manusia, tapi merupakan sebuah anugerah dari Allah. Jika pemimpin dari sebuah keluarga takut akan Allah, berjalan di jalan Allah, keluarga itu akan memiliki kedamaian sejati. Amin. Di masa kritis itu pun, ketika Raja Asa berseru, dengan 1.000.000 musuh itu dia bisa kalahkan.
Kalau hari ini saudara merasa kritis, kalau ada saudara lihat keluarga-keluarga yang lain, teman-teman saudara kritis, katakan kepada mereka, marilah kita berseru kepada Tuhan. Marilah kita andalkan kepada Tuhan. Inilah hidup. Masalah kita tidak pernah berakhir, bahkan semakin besar dia. Tapi jangan takut, ketika engkau dekat kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan buka jalan kau. Dan saya sudah lihat itu. Saya bersama dengan keluarga saya sudah lihat itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dulu perut kecil, sekarang perut besar. Pergumulan berbeda, tapi Tuhan tolong. Jadi saya ingat lagi Abraham. Nah, kayak saya bawa dia hari ini. Banyak dia mengasihi ini sama saya. Jadi waktu kemarin-kemarin perutnya masih kecil. Baru ditanya mamaknya, wih perut dedek bagus. Iyalah ma, dedek gak mau perut dedek kayak perut papi. Papi mau, dedek mau langsing. Wow luar biasa, kalau gitu jangan banyak makan, jangan ngemil. Iyalah ma, katanya kan. Senang dia. Baru belakangan ini perutnya agak besar. Perut dedek udah besar. Iyalah ma, saya harus temani papa bersama perut kami gitu ya. Jadi ada juga yang mendukung. Amin. Waduh, tegang juga orang ini. Sudah saya korbankan Abraham tetap juga. Baik, inilah tahapan kedua. Saya tadi katakan bahwa Raja Asa ini adalah raja yang luar biasa, memerintah 41 tahun, dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan di masa dari awal pertengahan. Kita akan bahas akhirnya. Saya bikin judulnya Mujizat Allah tidak dapat menggantikan iman kita. 2 Tawarin 16, 1-14. Saya akan baca yang pertama dan seterusnya saudara. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Segera sesudah Baisa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Pada waktu itu datanglah Hanai, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang berseru, mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Asa mendapat pemberhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya.
Amin. Inilah tahapan ketiga yang saya katakan tadi, bagaimana kehidupan Raja Asa ini. Di tahun terakhir, di masa pemerintahnya, 6 tahun sebelum masa berakhirnya, apa yang dia lakukan? Dia mau berperang lagi. Dia mau berperang lagi untuk mengalahkan musuhnya, Raja Israel. Apa yang dilakukannya? Dia panggil orang. Kaulah yang berperang. Kembali ke yang pertama tadi. Bukan, ya. Di sini. Dipanggilnya lah Baisa. Ini dikatakan Asa maju Baisa Raja Israel hendak berperang melawan dia. Jadi dia nggak lagi mengandalkan Tuhan di sini. Kenapa saya katakan dia mengandalkan? Dia mengasih emas dan perak kepada orang itu. Jadi ceritanya gini, udahlah, tak usah lagi aku yang berperang. Nggak usah lagi ku lapor sama Tuhan. Ku kasih aja lah emas dan perak ini, orang itulah yang berperang. Mungkin kalau kita lihat ini, kalau secara politik dunia ini ada benarnya kan. Ngapain lagi dia capek-capek kan gitu. Dia udah punya uang, punya emas. Suruh aja orang berperang, kita duduk aja. Tapi Tuhan katakan enggak seperti itu. Engkau harus kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di sini di masa-masa ini Raja Asa sudah luar biasa. Sudah 35 tahun dia memimpin. Dia sudah banyak mendapat jarahan. Dia sudah dapat banyak emas dan perak. Sudah mulai apa? Sudah mulai dia tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan tadi hidup kita ini, keluarga kita ini, semakin hari Tuhan akan semakin berkati. Amin. Percaya saudara? Semakin hari. Jangan saudara katakan, semakin turun. Enggak, kita tidak pernah semakin turun. Kita semakin naik dan semakin naik. Tapi perlu kita belajar apa yang Raja Asa lakukan ketika dia diberkati. Di akhir hidupnya, dia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Dia mulai mengandalkan apa yang dia miliki. Dia memiliki emas. Dia memiliki relasi. Disuruhnya orang itu semua, udah kalian aja di situ. Emas ini aja kita kasih. Diambilnya emas dari apa? Dari rumah Tuhan. Itu aja kita pakai. Hati-hati saudaraku. Kalau engkau hari ini sudah diberkati, tetaplah andalkan Tuhan. Jangan kita pakai cara dunia ini untuk menyelesaikan masalah kita hari ini. Kalau keluarga kita bermasalah, tetaplah andalkan Tuhan. Tak usah saudara pakai uang saudara untuk membahagiakan istri saudara. Tak usah saudara pakai uang saudara membahagiakan suami saudara. Teman-teman saudara sekeliling saudara, keluarga kita. Tetaplah buat Tuhan untuk membahagiakan dia. Amin. Inilah yang terjadi di masa Asa. 41 tahun dia memerintah. Tapi di 6 tahun akhir dari kepemimpinannya apa yang dia lakukan? Dia mengandalkan apa yang dia miliki. Bahkan ada tabit yang ngomong, ayat berapa itu? Ada pengelihat ngomong, ayat 6, ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, ayat 7 kan? Pelihat itu kepada Raja Asa Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terlupulah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, karena orang-orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan menyelamatkan mereka dari tanganmu. Dan engkau bersandar kepadanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa. Saudara bayangkan, karena sudah kayanya gampang sakit hati. Datang Pak Pendeta saudara bilang kan, janganlah kayak gitu Pak, sakit hati dia kan, besok nggak mau lagi ke gereja.
Sudah diberkati gampang sakit hati. Tadi dia waktu berperang melawan tentara Ethiopia itu 1 juta banyaknya nggak ada sakit hatinya. Datang pengelihat, datang pendeta ini. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pendeta itu. Hamba Tuhan datang kan, pembawa kabar baik. Saudara yang datang sama saya, kan tugas kita ini. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sudah sakit hati dipenjarakan lagi. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataannya itu. Saudara lihat, tadi kita baca sampai dia memimpin kerajaan 35 tahun, dia tidak pernah marah sama rakyatnya. Dia sangat rendah hati sekali. Tanahnya itu dibangun subur. Rakyatnya bahagia semua. Karena ada yang ngomong, dia dipenjarakan. Ini lagi, pada waktu itu kita menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Bayangkan itu, mungkin ada teman pendeta kan, bilang juga, sama kok semua katanya kan. Kayak ginilah ini, teman pendeta tadi pun dimasukkan semua, dia niatnya semua. Enggak hanya pendetanya, temannya pun kena. Sama kalian semua katanya. Tapi di sini enggak ada. Di sini selalu nelpon Pak Pendeta, gimana ini Pak? Dia dengarkan. Amin. Ini hanya contoh di dalam Alkitab. Kita perlu renungkan dan kalau saudara jumpai, sampaikan kabar baik ini. Ini yang dilakukannya. Yang berikutnya, waktu dia sakit. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Waktu 39 tahun dia memerintahkan, dia memerintah 41. Tinggal 2 tahun nih sakit dia. Sakit kaki. Gampang, gak sakit kaki aja kok. Namun dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Saudara lihat. Kesel wajahnya ini katanya kan. Waktu berperang dia berseru kepada Tuhan. Waktu sakitnya pun nggak datang lagi dia kepada Tuhan. Dia coba panggil apa? Tabib, orang pintar, urut aja katanya. Saudara lihat. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, ia mati pada tahun ke-41 dari masa pemerintahannya. Slide berikutnya. Ini. Asa membangun sesuatu pekerjaan baik bagi Tuhan. Tetapi ia melakukan tindakan bodoh yang akhirnya merusak pekerjaan yang telah dia lakukan. Telah dia sendiri lakukan untuk Tuhan. Dia memberikan emas dan perak rumah Tuhan kepada Ben-Hadad setelah sebelumnya mengumpulkannya untuk Tuhan. Ia merusak pekerjaannya karena ia tidak mau mengandalkan Tuhan. Asa telah dipakai Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi ia justru kehilangan sifat mengandalkan Tuhan di tahun ke-36 dia bertahta. Dia kehilangan sifat mengandalkan Tuhan justru setelah Tuhan menyertai dia untuk menaklukkan pasukan maha besar dari Ethiopia. Di akhir pemerintahannya tidak banyak masalahnya. Sedikit kok. Saya tadi udah bagi 3. Yang kedua itu yang banyak. Ketika dia mengalahkan 1 juta tentara itu, dia sangat bertekun kepada Tuhan. Saudara lihat, ini yang saya katakan tadi. Ketika kita ada berkat, ketika kita sudah menikmati berkat ini, ketika kita sudah menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Baik yang kecil itu pun, tetap andalkan Tuhan. Raja Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia coba menyogok. Ini kan menyogok ini, suruh orang lah. Bayarin aja semua, kita punya uang kok. Bisnis saudara-saudara bangun dari nol, sudah besar, ya kan. Ada konflik listrik, harus dicabut listrik, kita bayarin aja lah supaya dibereskan, nggak usah lapor-lapor lah, gitulah mungkin ini. Masalah kecil-kecil gini nggak usah sampai ke atas lah. Cincai-cincai aja, gitulah ini. Sayang saudaraku, dari awal kita sudah membangun,
keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang saudara lakukan dari awal, kita doakan, datang Pak Pendeta meletakkan batu pertama, bisnis itu berhasil, rumah itu sukses, saudara berkati di gereja, bahagia, di akhirnya apa? Setelah sukses, mulai lupa kepada Tuhan. Jangan itu terjadi dalam hidup kita, amin. Makanya saya tadi judulnya apa? Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Jangan waktu pertama-pertama menikah saudara bilang istri saudara cantik, setelah anaknya 3, 4 saudara bilang, aduh mah kok kayak gini sih? Ya kan? Ada yang senang. Ada pula. Aduh, sorry. Contoh. Makan dia nggak di sini? Oh enggak, makanya selesai acara ini kan kita ada Alpha Merit. Nah, nanti bagus itu. Biar nanti Pak Riki jelaskan lah. Jangan. Saya selalu puji istri saya. Kemarin tunjukkannya fotonya waktu anak pertama Jileto besar kali. Baru tunjukkan yang sekarang. Tapi dulu enggak kulihat loh gemuk ini, aku bilang. Sama aja sampai hari ini. Nah. Jangan saudara, janganlah kayak gini kalimat, jangan. Apalagi saudara compare pula dengan istri orang atau suami orang kan. Istri saya itu lebih enak masak loh daripada kau, aduh mati. Dia pas di lidah. Apalagi di rumah makan sederhana itu, kalian bilang kan, ya udah sana aja kalian makan katanya. Tetap. Dari awal kita katakan I love you, sampai hari ini saudara harus katakan I love you. Tak berubah seperti lagu kita itu. Jangan semakin diberkati, semakin susah saudara ditelepon. Oh, kok saya bilang gitu ya? Jangan. Tadi di miss call aja telepon balik, ada apa Pak katanya kan? Ini udah ditelepon 4 kali gak pernah di SMS. Enggak, di sini enggak ada. Ini di luar sana. Banyak di luar sana seperti itu saudara. Justru semakin diberkati kita semakin loyal. Kita semakin gampang dihubungi. Kita semakin enak diajak bicara. Kita semakin gampang tersenyum. Kita tidak gampang marah. Tidak gampang sakit hati seperti Raja Asa tadi. Ada yang bilang sama dia marah, dia malah dipenjarakan lagi. Amin. Terakhir, kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan yang saya buat bahwa ketika kita melewati ujian, iman kita akan bertumbuh dan Allah akan memberkati kita. Tidak peduli baik atau buruk, kita harus tetap mencari Allah. Bersandar pada anugerahnya untuk terus mengikuti Dia. Kita tidak memiliki pilihan lain karena hidup rohani adalah seperti sebuah perahu yang bergerak ke hulu. Antara bergerak maju atau ke bawah harus ke belakang. Mengalami mujizat-mujizat Allah baik karena hal itu dapat membuat kita untuk lebih percaya kepada Allah. Tetapi mujizat-mujizat Allah tidak dapat menggantikan iman kita. Jika kita tidak membangun hubungan kita dengan Allah lebih baik, percaya kepada Allah dan berserah kepadanya, kehidupan rohani kita akan tetap mundur. Amin. Yang saya suka apa? Mujizat-mujizat Allah tidak dapat menggantikan iman kita. Berkat-berkat Tuhan yang kita terima hari ini tidak bisa mengganti iman saudara. Jangan ketika mobil sudah 4, ke gereja pun saudara sudah susah. Di sini tidak ada. Di sini rata-rata hanya 2 dan 3, makanya saya bilang 4. Tetap. Makanya kalau kita lihat, saya sering lihat yang di Singapura ya, pengusaha-pengusaha itu. Wow, mereka sangat loyal datang ke gereja, melayani. Di gereja Mennonite itu. Ketika dia pulang saya ikuti dari belakang, naik Ferrari dia. Tadi dia nyapu di belakang. Bersihkan toilet.
Kulihat lagi di situ, Mercedes mobilnya. Tadi dia asar. Datang cepat. Makanya Pak Riki marah dia kalau kita datang terlambat. Tak berubah. Jadi mari kita semua di tempat ini, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Situasi kita, berkat Tuhan yang hari ini kita miliki, jangan mengubah hatimu kepada Tuhan. Justru ketika kita semakin diberkati, kita semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kita semakin sering menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang mau saya sampaikan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa seperti Engkau. Kami tahu dan percaya kami bukan ekor tapi kami kepala. Kami bukan turun tapi kami akan naik, naik dan naik terus. Keluarga kami akan semakin diberkati. Anak-anak kami akan semakin diberkati. Istri kami akan selalu mengasihi. Suami akan lebih mengasihi lagi istrinya. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami belajar untuk tunduk dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memulai dan Tuhan juga yang akan mengakhiri. Dan sepanjang ini semua ada penyertaan Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami, Engkau berjanji bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami klaim janji itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan, dapat memotivasi kami kembali, dapat mengingatkan kami kembali. Dari awal Tuhan, sekarang pun tetap Tuhan. Dari awal kami berdoa bahwa Tuhan yang berkati, sampai hari ini kami percaya Tuhan tetap berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.